لا إله إلا الله محمد رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan dan kelapangan waktu bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan di hari yang ke-17 atau hari ke-18, tergantung mulainya, dan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini, memperpanjang itikaf untuk mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki kualitas ibadah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk seluruh ulama dan seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini adalah umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Kali ini kita membahas kitab Sahih Bukhari. Sebelumnya sudah membahas dan Ibnu Majah, Abu Daud dan lain-lain. Sekarang Sahih Bukhari, jilidnya jilid 4. Sahih Bukhari ini ada 5 jilid ya. Ini jilid keempat. Babnya bab adab. Sebelum kita mulai membacakan hadis-hadis yang berisi nasihat-nasihat Rasulullah, mari kita membacakan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita di Iran dan di Palestina yang sedang mendapatkan kezoliman yang luar biasa dari Amerika dan Israel laknatullah, terutama untuk pemimpin Islam Ayatullah Imam Ali Hussein Al-Khamenei. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa wa ila kulli niyatin salihah, wa khususan ila hadratil marhum wal marhumah bi jami'il ikhwanihi fi Iran wa Palestin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah berikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang bertahun-tahun teraniaya di Palestina, teraniaya di Iran, di Irak. Sekarang dua negara muslim pakai perang lagi, Afghanistan sama Pakistan. Kadang-kadang saya pusing mikirin, prihatin gitu. Kok bisa ya orang Islam itu pada ribut aja kerjaannya, urusan sepele-sepele aja. Bukannya bersatu menghadapi agresor, ribut sendiri-sendiri. Ya itulah ya yang sering-sering saya sampaikan di kajian-kajian hadis, terutama di Sunan Ibnu Majah yang sering saya bacakan ya, bahwa memang akhir zaman itu akan penuh dengan harjun, peperangan di mana-mana, fitnah di mana-mana. Orang Islam itu gampang tersulut. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu kita, menambah wawasan kita, menambah kesabaran, menambah ilmu kita. Itu pertikaian itu Pak, karena kita kurang ilmu aja.
disulut sedikit ribut, disulut sedikit ribut, fitnah disebarin kemana-mana, ikut-ikutan sana, ikut-ikutan sini, akhirnya jadi ribut itu ya. Padahal kalau kita sadar kan kita tidak ikut-ikutan. Saya kasih contoh satu ya. Presiden Suriah yang lama, Bashar al-Assad, digulingkan oleh kelompok yang namanya ISIS. Lalu ISIS dimusuhi, mereka menyerang, membantai kemana-mana. Orang Islam ikut-ikutan ISIS karena disangkanya ikut mendukung ISIS adalah jihad. Lalu ISIS diperangi sama Amerika dan diperangi sama Israel. Lalu Bashar digulingkan, sekarang presidennya orang panglima ISIS, si Ahmad al-Shara itu. Lalu ditemenin sama Amerika, ya, didukung. Tadinya musuh Amerika, sekarang jadi sahabat Amerika. Begitu ya, kita yang kena mau dipengaruhi sama orang-orang kafir. Sekarang Kurdi lagi dibujuk-bujuk sama Amerika untuk melawan Iran. Tadinya Kurdi ribut sama ISIS, Kurdi ribut sama pemerintahan Turki, Kurdi ribut sama Saddam Hussein Iran di Irak. Ribut aja terus muter-muteran di situ, gak jelas. Orang Islam itu seperti itu. Mudah-mudahan kita di Indonesia tuh tidak begitu ya. Makanya wawasan kita tuh harus selalu di-update, ilmu pengetahuan kita harus di-update. Tapi bapak-bapak sekalian tidak usah heran. Saya pernah sampaikan kan di sini, orang Islam itu ributnya, hobi ribut dari hari pertama Rasulullah wafat. Jenazah Rasulullah belum dimakamin, udah ribut orang Islam. Siapa yang akan menggantikan Rasulullah? Saling ribut antara Muhajirin dan Ansar. Habis itu stabil di masanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Di masa Utsman ribut lagi sampai khalifah terbunuh. Di masa Ali tidak berkurang ribut, bahkan sahabat-sahabat mulia saling berantem. Ali perang sama Zubair, Ali perang sama istri Rasulullah, Aisyah. Setelah itu Ali terbunuh, Sayyidina Hussein dibunuh dan pengikutnya di Karbala oleh Yazid bin Muawiyah. Muawiyah berkuasa, ribut terus sampai Abbasiyah naik, Abbasiyah ribut terus. Stabil di masa Utsmaniyah. Setelah Utsmaniyah tumbang, ditumbangkan oleh Inggris, Timur Tengah dan sekitarnya pecah, sampai sekarang tidak selesai ribut. Saya tidak tahu mengapa. Itulah cobaan buat kita orang Islam ya. Baik, kita bahas bab Kitabul Adab, tentang adab. Kita mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat Rasulullah supaya kita tidak ribut-ribut, baik ribut skala besar maupun ribut skala kecil ya. Kekurangan kita ini sebagai orang Islam itu tidak pernah mau tabayyun. Ada berita-berita langsung disebarluaskan, tidak pernah diklarifikasi, dicek and recheck. Itu pangkal dari keributan ya. Hadis yang akan kita baca hadis nomor 5693. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Bishr ibnu Muhammad, akhbarana Abdullah, akhbarana Ma'mar an Hammam ibnu Munabih an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhana fa inna dhana ahdzabul hadithin wa la tahasu wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahassadu wa la tadabbaru
wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Padahal pesan Rasulullah itu sudah indah ya Pak, tapi memang orang Islam nggak ngelaksanain sih, susah. Ini hadis Rasulullah ini sebuah nasihat yang indah, yang seharusnya kalau kita pahami dan kita amalkan kagak ada ribut-ribut gitu. Kira-kira artinya begini: meriwayatkan kepada kami Bisrin ibnu Muhammad, mengabarkan kepada kami Abdullah, mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam ibnu Munabih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kata Nabi, iyyakum wa dhana fa inna dhana ahzabul hadisin. Bagi kalian semua sangat dilarang berburuk sangka, karena buruk sangka itu, prasangka itu, si fulan begini, si fulan begitu, si A begini, si B begini, kelompok A begini, kelompok B begitu, prasangka ya, bukan benar. Kalau benar nggak masalah, prasangka. Fa inna dhana ahzabul hadisin, karena prasangka-prasangka itu, dugaan-dugaan itu yang tidak benar, ahzabul hadisin. Kazab itu kan artinya bohong, ahzab itu nama isim tafdil ya, sama seperti kabara, kabira, akbar, besar, terbesar, bohong, terbohong, itu kurang lebih ya. Jangan kalian itu berburuk sangka, kata Rasulullah, karena berburuk sangka itu seburuk-buruknya kebohongan, kurang lebih begitulah ya, sebohong-bohongnya ucapan. Ahzabul hadis itu sebohong-bohongnya pembicaraan. Kalau kita berburuk sangka, baik skala kecil maupun skala besar, itu adalah sebohong-bohongnya pembicaraan. Ya, mudah-mudahan kita juga dapat pelajaran dari sini ya Pak, termasuk saya ya. Jangan suka buruk-buruk sangka sama orang. Wala tahassasu, jangan kalian ngediemin. Wala tajassasu, jangan buat-buat isu-isu. Si fulan begini, si fulan begitu, kelompok A begini, kelompok B begitu. Ya, akibat isu-isu yang kita buat, yang kita tidak tahu dasarnya, akhirnya kita jadi bertengkar, jadi peperangan di mana-mana. Ya. Wala tajassadu, jangan kalian dengki. Wala tadabbaru, jangan kalian itu saling membelakangi, saling tidak menegur. Wala tabaghadu, jangan kalian itu saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian itu seperti hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jelas ya Pak? Jadi buruk sangka kepada seseorang atau kepada kelompok, atau satu kelompok A berburuk sangka pada kelompok B, negara Islam A berburuk sangka kepada negara Islam B, itu ahzabul hadisin, sebohong-bohongnya perkataan. Jangan kalian mendiami saudara-saudara kalian, kagak negor. Jangan bikin isu-isu yang tidak yang kalian tidak tahu kebenarannya. Ini bagian isu-isu ini kita seringkali terlibat nih. Saya udah berkali-kali menyampaikan, urusan agama itu bapak-bapak sekalian, itu harus jelas sumbernya, harus jelas sanadnya, harus jelas keilmuannya. Jangan kita ikut-ikutan ngomong masalah agama yang kita tidak paham, yang akhirnya kita menjadi menjelekkan kelompok lain. Karena pendengaran, penglihatan, keyakinan hati semua akan dimintakan pertanggungjawaban. Saya kadang-kadang kalau ngeliat media sosial tuh saya sedih banget gitu.
banyak orang-orang yang lumayan populer yang diustadkan atau menganggap dirinya ustadz, berbicara masalah-masalah agama yang ujung-ujungnya memfitnah kelompok-kelompok lain, firqah-firqah lain, manhaj-manhaj lain, padahal dia salah. Kan urusan agama itu ilmunya dalilnya harus jelas, Pak, hujahnya harus jelas, sanadnya harus jelas, ya. Saya menyampaikan hadis ya karena saya baca dari kitab. Kalau salah nanti dicek aja ke ustadz-ustadz lain. Nggak mungkin saya ngomong sembarangan yang tidak saya asal sebut gitu. Dimanapun saya berbicara, saya pasti buka referensi, dan referensinya pasti kitab asli, bukan Mbah Google, ya. Dan saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang tidak saya pahami dalam cakupan ilmu agama. Ilmu agama itu kan luas, Pak. Kalau orang bertanya sama saya tentang hadis, masih sedikit-sedikit saya bisa jawab. Saya banyak membaca kitab-kitab hadis. Orang mau nanya saya tentang fikih, saya banyak menghatamkan kitab-kitab fikih, masih sedikit-sedikit lah bisa jawab. Saya ditanya masalah tafsir, saya menghatamkan beberapa kitab tafsir, masih sedikit-sedikit saya bisa jawab. Tapi kalau saya ditanya di majelis ini misalnya masalah tasawuf, masalah tarekah, nggak bakalan saya bisa jawab, Pak. Saya nggak ngerti, saya tidak paham, dan saya tidak pernah belajar, bahkan tidak pernah ada kitab yang saya khatamkan tentang pelajaran tasawuf dan tarekat, maka saya nggak berani jawab. Jadi kita menyampaikan ilmu agama itu sesuatu yang kita tahu jelas, kita clear. Kalau kita tidak clear, jangan, nanti kita jadi menyebarkan isu. Wala tahassadu, jangan kita dengki kepada saudara-saudara kita, ya. Wala tadabbaru, jangan kita tidak menyapa, membelakangi. Wala tabaghadu, jangan kita membenci. Wa kunu ibadallahu ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Itu hadis nomor 5694. Hadis berikutnya nomor 5693, ini 94. Kita baca, bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abul Yamani akhbarana Syu'aib an Zuhri qala hadatsani Anas ibnu Malik radhiyallahu an ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahassadu wa la tadabbaru wa kunu ibadallahi ikhwanan wa la yuhillul muslim an yahjaru akhuhu fawqa salasatin ayyamin. Ya, ini udah hadis populer, ini semuanya kita udah sering dengar. Kurang lebih artinya begini: meriwayatkan kepada kami Abu Yamani, mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Zuhri, meriwayatkan kepada kami Anas ibnu Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tabaghadu, jangan kalian itu sesama muslim saling membenci, bermusuhan. Wala tahasadu, jangan kalian itu sesama muslim saling dengki. Wala tadabbaru, jangan saling berpaling, menghindar, membelakangi. Ada si Anu, gua nggak mau datang ke masjid itu. Orang Islam suka begitu kan. Tapi nggak usah heran, Pak, dari zaman saya kecil itu, Pak, dari zaman saya kecil tuh udah begitu tuh, terutama yang agak-agak tua-tuaan dikit, pada ambekan, disindir dikit besokannya pindah masjid, ribut dikit pindah masjid. Tapi itu masih biasa kalau pindah masjid. Kalau orang Betawi itu ribut bikin masjid baru, Pak. Petukangan tuh saya kecil tuh udah 3 kali saya ngalamin. Ada masjid A besar, masjid Jami lah, pengurusnya berantem. Habis itu yang ini bilang, emang lu doang yang bisa bangun masjid? Gue juga bisa bangun masjid satu lagi. Saya tahu, saya udah 2 kali tuh kejadian, ribut-ribut bikin masjid lagi. Kebetulan tanahnya lebar-lebar. Kalau baru pindah masjid doang biasa,
Kalau di Villa Pamulang agak mungkin ribut bangun masjid kan Pak, tanahnya nggak ada. Orang Betawi itu ribut bangun masjid baru, kalau di sini ribut pindah masjid. Nanti kalau udah tenang balik lagi. Ya ya gitulah ya. Jadi kata Rasulullah, jangan kalian membenci, jangan kalian mendengki, jangan kalian saling berpaling. Wa kunu ibadallahu ikhwanan, jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahilul lil muslim, tidak halal, tidak boleh setiap muslim an yahjaru akhuhu fauqa salasati ayyamin, tidak boleh setiap muslim tidak menyapa saudaranya melebihi 3 hari. Ya, 3 hari dosa, karena kita tidak boleh bermusuhan. Ya kalau kita tidak suka aja, nggak apa-apa, tapi kita tegur lah. Jangan sampai yang repot itu tidak pernah kenal, tidak pernah tahu, karena cuma dengar isu langsung tidak negor, itu lebih repot lagi. Itu si fulan tuh begini, si fulan begini, besokannya kagak ditegurin, padahal dia tidak tahu apa-apa, tidak pernah mengenal juga. Mudah-mudahan dia tobat, tidak ada lagi yang begitu-begitu ya. Saya menghadapi itu bertahun-tahun tuh, kadang saya suka ketawa, ini apa bagaimana orang-orang ini nih, akur-akur aja hidup, udah pada bau tanah, nggak boleh nggak akur-akur. Nanti kita meninggal tuh kita nyesel sendiri. Begitu masuk kurung batang kita, ruh kita melihat, waduh ternyata yang takziah ke rumah saya itu adalah orang yang sering saya gibahin. Ternyata yang mengangkat keranda saya itu adalah orang yang saya gibahin. Kita mau minta maaf udah nggak bisa ngomong, udah jadi ruh. Mau nitip pesan ke anak istri kita, tolong mintain maaf sama si fulan tuh dulu sering gua gibahin waktu gua masih hidup. Kita kagak bisa ngomong. Makanya jangan ribut-ribut lagi. Nanti kita menyesal sendiri masuk lubang kubur. Ternyata yang menolong anak istri saya setelah saya meninggal adalah si fulan yang saya benci, tetangga saya yang saya benci. Ya. Jangan menyebar-nyebar fitnah, terutama sekarang ini. Saudara-saudara kita di Iran itu sedang berjuang menghadapi agresor Amerika Serikat. Amerika itu Pak, kalau ribut Pak, urusannya cuma satu, materi, minyak. Negara kayak apapun, mau pemimpinnya jahat kayak apapun, kalau negara itu tidak punya sumber daya, udah pasti didiemin. Nggak punya minyak, nggak bakal diapa-apain. Tapi kalau punya minyak, punya sumber daya alam, pasti diacak-acak, difitnah, dikudeta, rakyatnya dibujuk-bujuk untuk melakukan perlawanan seperti di Iran, di Irak. Nah kalau di Indonesia enggak dibujuk-bujuk, cukup diklece-klecein aja udah bisa ya. Diambil deh tuh Freeport, Tembagapura, dan semua sumber daya lain. Nggak usah ada pemberontakan di Indonesia mah, bodoh-bodohin aja beres. Kalau di Timur Tengah karena orangnya keras-keras, harus difitnah-fitnah dan lain-lain. Kalau nggak mempan juga diagresi. Ya, kita jangan ikut-ikutan memfitnah-fitnah saudara-saudara kita di Iran. Oh dia Syiah. Saya sering lihat di media sosial tuh Syiah. Saya bilang ente paham tentang Syiah? Agak paham nggak apa, cuma ngoceh aja ngomong-ngomong Syiah. Emang Syiah kenapa? Syiah itu berbeda akidah sama kita, ada perbedaan sedikit, tetapi Tuhannya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, kitab sucinya sama. Kitab sucinya berbeda, kata siapa berbeda? Sama, cuma dia surah Ad-Duha sama Alam Nasrah itu digabung satu surah, jadi kurang satu, padahal tidak beda.
Lalu ada sedikit perbedaan masalah imamiyah dan lain-lain, tetapi masih dalam satu keluarga besar Islam, ya. Jangan kita itu musuh-musuhin saudara-saudara kita yang Syiah, tapi kita bersahabat sama yang kafir, Israel dan Amerika. Kita berbeda memang sama Syiah sedikit. Saya berbicara begini bukan karena saya Syiah ya Pak. Saya asli Ahlus Sunnah wal Jamaah, asli 100%. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dan saya menghatamkan kitab Maqalatul Islamiyyin, kitab panduannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan saya Syiah, saya asli Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Syiah itu adalah saudara-saudara kita. Di Iran itu adalah saudara-saudara kita yang wajib kita bela, karena mereka sedang berjuang melawan agresor orang kafir. Selanjutnya hadis yang berikutnya hampir sama, hadis nomor 5695. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf akhbarana Malik an Abi Zinad an A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhana fa inna dhana ahzabul hadithin wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanahjasu wa la tahassadu wa la tabaghadu wa la tadabbaru wa khunu ibadallahu ikhwanan. Sama nih hadis artinya ya. Kata Rasulullah, jauhkan sejauh-jauhnya, haram bagi kalian, dilarang bagi kalian berburuk sangka kepada saudaramu. Karena berburuk sangka itu adalah sebohong-bohongnya ucapan, pembicaraan, ahdzabul hadisin, sebohong-bohongnya ucapan. Wala tahassasu, jangan kalian saling menjelekkan. Wala tajassasu, tahassasu wala tajassasu, jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain, mendiamkan, mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tanajasu, jangan kalian menipu saudara kalian, ya. Wala tahasadu, jangan kalian dengki, hasad. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci, bermusuhan. Wala tadabbaru, jangan kalian saling menghindar, membelakangi. Wa kunu ibadallahu ikhwanan, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, pesan-pesan Rasulullah sih sudah indah, sudah bagus, tapi orang Islam justru ribut aja kerjaannya. Kalau orang Betawi itu, saya dulu kalau ada yang ribut-ribut itu udah saya ledekin, pepesan kosong aja lo ribut-ributin, ya. Kan suka tuh kita tuh urusan kecil ribut, urusan RT ribut, urusan RW ribut, urusan masjid ribut, ya. Pepesan kosong itu semua diribut-ributin. Orang ribut urusan warisan masih wajar, ada value-nya ya. Urusan sosial, urusan kemasyarakatan kita ribut, pepesan kosong itu. Baik. Nah, berikutnya ini pesan yang sangat baik dari Rasulullah ya. Hadis nomor 5696. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Sa'id ibnu Ufair, hadatsana Lais an Uqail ibnu Syihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma adunu fulan wa fulan ya'rifana min dinina syai'an. Qala Lais kana rujulaini minal munafiqin. Ini pesan ini bagus ya Pak, biar kita pahami baik-baik. Kira-kira artinya begini. Diriwayatkan kepada kami Sa'id ibnu Ufair, meriwayatkan kepada kami Lais, meriwayatkan kepada kami Uqail dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, ma'udhunu
ada orang yang berprasangka mengatakan berprasangka fulan wa fulan, si fulan begini, si fulan begitu, gitu ya. Ya'rifani min dinina syai'an, dia, si orang itu seolah-olah orang yang paling paham ilmu agama. Ya'rifan, mengetahui, dinina, agama kita gitu. Jadi Rasulullah lagi cerita itu, si fulan itu ngomongnya pinter banget, sok tahu, ngomong begini seolah-olah dia paling tahu urusan agama kita, masa urusan agama Islam. Wa qala Lais kana rujalaini minal munafiqin. Lalu sahabat Lais menekankan ucapan Rasulullah, yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah dua orang laki-laki, orang munafik, yang berbicara sok tahu mengenai ilmu agama padahal dia orang munafik. Bapak-bapak sekalian, hati-hati ya Pak, di media online tuh begitu tuh, banyak orang yang membicarakan masalah-masalah agama padahal dia tidak mengerti ilmu agama. Bahkan ada yang fatal banget, dari sisi bahasa Arabnya fatal sekali, yaitu orang-orang munafik itu membuat statement begini, statement begitu. Hati-hati, wah kayaknya ustadz padahal tidak punya ilmu agama. Itu yang saya sampaikan di awal tadi, tidak punya dasar keilmuan tapi berbicara tentang ilmu agama. Nah parahnya, kita ini kan umat Islam di Indonesia itu kan sebagian besar orang awam, bukan berlatar belakang pendidikan agama, sehingga mudah sekali terpengaruh gitu ya, terus ikut-ikutan menyebarkan hoax, menyebarkan berita-berita dan buruk-buruk sangka yang tidak benar. Orang munafik itu banyak. Para perusak yang dibuat oleh Yahudi itu juga tidak sedikit ya. Mossad itu intelnya di Indonesia itu banyak Pak. Bahkan ada jenderal Yahudi, jenderal Israel bilang di Indonesia itu ada orang kami ya. Tidak sedikit itu dari seluruh kalangan. Bapak tahu kenapa proksi Iran di Timur Tengah akhir-akhir ini tuh pemimpinnya banyak yang mati? Ismail Haniyah, pemimpin Hamas, dibunuh. Yahya Sinwar dibunuh oleh Yahudi. Hasan Nasrullah, pemimpin Hizbullah, dibunuh. Kadang-kadang kita bingung, kok bisa ya segitu mudahnya pemimpin-pemimpin jihad Islam dibunuh oleh Yahudi? Karena salah satu jenderal Iran yang menangani pejuang-pejuang di luar Iran itu adalah agen Mossad, yang mengenai Hamas, menangani Hizbullah dan lain-lain. Itu adalah agen Mossad, Ismail Khani beritanya, wallahu alam bisawab. Jadi dengan mudah Iran tuh diintervensi. Sebegitulah Israel hebatnya Pak. Jadi kalau di Indonesia banyak agen Mossad, ya nggak usah heran, menyamar jadi guru, jadi ustadz, jadi kiai gitu ya. Hati-hati. Lalu hadis berikutnya, dikit lagi. Hadatsana Ibnu Bukair hadatsana Lais bihadzal qalat qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma qala Aisyah ma'adunu fulan wa fulan ya'rifana dinana alladhi nahnu alaihi. Jadi penegasan bahwa laki-laki tadi itu seolah-olah mengerti ilmu agama padahal dia orang munafik yang meracuni pemahaman orang Islam. Itu tadi pesan-pesan Rasulullah untuk kita menjaga persaudaraan, jangan saling melempar fitnah. Kalau ada permasalahan yang harus diklarifikasi dulu. Jangan berprasangka kepada saudara-saudara kita. Terakhir, hadis kalau tadi berhubungan dengan luar, sekarang berhubungan dengan urusan pribadi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdul Aziz
hadatsana Ibrahim ibnu Sa'id an Abi Akhi ibnu Shihab an ibnu Shihab an Salim ibnu Abdullah qala sami'tu Aba Hurairah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullu ummatin mu'afan ila mujahidina inna min mujanati anna ya'malu rajulu bil-laili alaman thumma yusbihu wa qad satarallahu fayaqulu ya fulan amiltu barihata kadha wa kadha wa qad bata yastarallahu rabbuhu wa yusbihu bikisfun sitrallahi anhu. Kurang lebih artinya begini. Kalau ini untuk pribadi kita. Meriwayatkan kepada kami Abdul Aziz ibnu Abdullah, meriwayatkan kepada kami Ibrahim bin Sa'id dari ibnu Akhi, dari ibnu Shihab, dari Salim ibnu Abdullah. Aku mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, ummati mu'afi ilal mujahirina. Umatku, kata Rasulullah. Nah, ini pelajaran buat kita ya Pak. Umatku itu dimaafkan oleh Allah dari semua aib-aibnya yang tampak. Wa in min mujanati ayya'malu rajulu billail amalan summa yusbihu wa qad satarallahu. Banyak dari umatku yang dia melakukan keburukan-keburukan pada malam hari, itu gambarannya ya, bisa malam hari bisa siang hari. Wa yusbihu qad satarallahu, lalu Allah tutup aibnya. Kita banyak melakukan keburukan di malam hari, keburukan apa saja lah ya, lalu esoknya itu Allah tutup aibnya, tidak ada yang tahu. Fayaqula ya fulan amiltu, tetapi Allah tutup aibnya, dia sendiri malah cerita. Fayaqula, malah dia berkata kepada orang lain, amiltu, aku barihata kada wa kada, telah melakukan ini, telah melakukan itu. Bapak-bapak sekalian, umat Rasulullah itu diberikan kemuliaan, Allah menutup aib-aibnya. Tapi umat Rasulullah juga suka menghina dirinya sendiri dengan bangga menceritakan aib-aibnya. Ini saya selalu sampaikan di beberapa kali. Kita itu kalau udah berbuat kesalahan, buat hilaf, buat dosa, ya udah selesai, tutup. Jangan ngoceh-ngoceh ke sana kemari. Wah, dulu waktu saya muda itu diskotik mana yang nggak pernah saya masukin, perempuan mana yang nggak pernah saya cobain. Itu Allah murka Pak. Kalau kita melakukan itu, ya udah selesai, tutup cerita itu, jangan pernah kita omong-omongin lagi, jangan bangga-bangga ya. Atau kebalikannya, pagi hari atau siang hari dia melakukan keburukan, pada Allah telah menutupnya, dia malah menceritakannya kemana-mana. Itu Allah marah ya. Kalau tadi orang Islam saling menceritakan keburukan saudaranya, kadang-kala kita menceritakan keburukan kita sendiri, padahal Allah telah menutupnya rapat-rapat. Makanya tuh ada doa yang sering kita baca ya, kan ada doa yang berbunyi wal aiban ila satarta, dan tidak ada aib kecuali engkau yang menutupinya. Salah satu nikmat Allah yang terbesar yang kita rasakan adalah Allah menutup aib-aib kita. Coba kalau Allah membuka aib-aib kita, orang lain tahu keburukan-keburukan yang kita lakukan, yang kita sembunyikan selama ini, apakah kita tidak menjadi nista? Maka dari itu, kalau kita telah melakukan dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, jangan kita bangga-bangga menceritakan ya Pak. Kita tutup aja rapat-rapat, nggak perlu ada orang lain tahu. Bapak-bapak sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan. Mari kita menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita menjaga persaudaraan sesama muslim, mari kita saling menguatkan, saling mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, di Iran. Mudah-mudahan di
bulan Ramadan, di saat kita berpuasa, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mulai berhentilah ribut-ribut ya, baik di skala besar maupun di skala kecil, termasuk di skala at-taubah ya. Di at-taubah jangan ada ribut-ribut lagi, kita udah pada tua, dikit lagi juga masuk lubang kubur, udah pada bongkok-bongkok kalau masih ribut kebangetan. Tapi mudah-mudahan di at-taubah mau udah nggak ada yang begitu-begitu ya, karena yang kita ributin urusan-urusan kagak penting aja. Saya kira begitu, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.